kita berhadapan dengan ekonomi mikro, ini hanya jual dan beli. Hanya membangun industri kemudian menjualnya produk yang ada. Tetapi ekonomi makro adalah mengelola agregat-agregat produksi. Sektor primer misalnya di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, kemudian sektor sekunder di bidang manufaktur. Saya kira tidak semudah itu. Artinya memerlukan tahapan-tahapan besar, inilah yang sedang kita kerjakan. Infrastruktur yang kita bangun ini nanti akan terhubung dengan kawasan-kawasan industri, akan terhubung dengan kawasan-kawasan pariwisata. Nggak mungkin langsung membalikkan tangan kemudian bisa membangun, kemudian langsung bisa mengekspor. Tidak, perlu tahapan-tahapan besar. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa tahapan besar pertama adalah pembangunan infrastruktur, kita fokus. Tahapan kedua adalah pembangunan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah reformasi struktural, dan yang keempat urusan teknologi dan inovasi. Inilah tahapan-tahapan besar yang ingin kita kerjakan. Waktu Anda habis, Bapak. Ya, sementara itu calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan Indonesia salah jalan dan mencontohkan Republik Rakyat Tiongkok dalam 40 tahun mampu menghilangkan kemiskinan. Ya, ini untuk berani merencanakan pembangunan, industrialisasi, menciptakan lapangan kerja. Ya, Cinta ya? Ya. Jadi, kembali lagi, saya terus terang saja, saya tidak menyalahkan Pak Jokowi. Saya tidak menyalahkan. Ini masalah kesalahan kita sebagai bangsa dan sudah berjalan belasan bahkan puluhan tahun. Tapi kita harus berani mengoreksi diri. Kita salah jalan. Kita harus contoh seperti Republik Rakyat Tiongkok. Dalam 40 tahun dia hilangkan kemiskinan. 40 tahun. Kita harus contoh, berani belajar dari yang hebat. Jangan, saya tidak menyalahkan Bapak. Ini kesalahan kita semua. Jadi, kita ini salah jalan. Kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Belajar yang baik. Kita harus berani untuk merencanakan pembangunan, industrialisasi, ciptakan lapangan kerja, lindungi petani kita, lindungi nelayan kita. Itu yang harus kita jalankan. Jadi, saya tidak menyalahkan Bapak, karena ini kesalahan besar. Kesalahan besar. Presiden-presiden sebelum Bapak, kita semua harus bertanggung jawab. Benar, itu pendapat saya. Terima kasih. Baik, cukup? Mau ditambahkan, Pak Sandi? Baik. Baik pemirsa, kita akan kembali melihat suasana di Hotel Sultan Jakarta. Ini nampaknya calon wakil presiden nomor urut 01 sudah menuju pulang. Kita lihat di layar kaca, ini nampaknya sedang didampingi oleh para pendukung yang tadi hadir untuk menyaksikan debat pamungkas. Ya, seperti biasa, Ma'ruf Amin biasanya memberikan pernyataan kepada para awak media mengenai debat pamungkas yang baru saja dilakukan. Kita akan dengarkan pernyataan dari Ma'ruf Amin. Baik, saat ini masih kita menantikan pernyataan dari Ma'ruf Amin, dan kalau kita bisa saksikan juga ini bahwa memang selalu pada saat setelah selesai debat ini rekan-rekan media menunggu kepulangan dari calon presiden dan juga calon wakil presiden yang keluar sehingga bisa di doorstop begitu Cinta ya. Ini untuk menanyakan mengenai bagaimana jalannya debat, kemudian yakin atau tidak, optimis atau tidak, biasanya seperti itu. Betul sekali. Kalau kita ulas sejenak, Ma'ruf Amin ini lahir di Kresek, Tangerang, 11 Maret 1943, usianya 76 tahun dan pernah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden era SBY. Sementara itu kita lihat ini adalah gambar dari Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang sepertinya juga akan meninggalkan lokasi debat di Hotel Sultan Jakarta. Prabowo melambaikan tangan kepada para awak media dan pastinya ini adalah kita dengarkan pernyataan kepada awak media. Tadi berbondong-bondong ke TPS, jangan malah semua ke TPS.
apa aja Pak? Kegiatan keseharian itu gimana, Pak? Besok menghadiri ada anak buah yang kawin. Habis itu masih banyak acara kayak gitu-gitu. Olahraga dong. Kalau olahraga mah. Kalau nggak olahraga stres. Partai Demokrat kan keluar Pak, gimana Pak? Keluar dari sidang tahun depan tuh. Pak, tadi soal gaji katanya mau Beberapa kayak Pak Ferdinand. Enggak ada. Tahu. Gimana Pak? Enggak ada. Dari mana ya? Dari mana ya? Dari Metro Pak. Dari mana? Metro. Iya. Metro. Pak, soal gaji Pak. Tadi kan Bapak yang tadi mengatakan kalau misalnya mendapatkan mandat akan memberikan gaji, tidak mengambil gaji. Nah itu pertimbangannya apa ya Pak? Kita ya mau buktikan bahwa benar-benar kita tulus mengabdi kepada negara dan bangsa. Negara dalam keadaan susah. Pak, terima kasih.